saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita percaya kita oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hidup kita. Sebab hanya Dia, Tuhan Yesus, yang layak kita puji, layak kita sembah, layak kita agungkan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, kita mau bersyukur melalui pujian penyembahan yang boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu padamu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu peduli bagi kami, ya Tuhan. Segalanya dari-Mu, Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi kami, ya Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah dan Raja kami selama-lamanya. Haleluya. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah
tinggi. Raja damai, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur ya Aba Bapa, dengan kekuatan kuasa firman-Mu, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami ya Bapa. Terus seluruh kehidupan kami, aspek kehidupan kami, Engkau ambil alih ya Tuhan. Isi kami terus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami mau Engkau yang terus menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang luar biasa. Sebentar kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, urapi kami ya Roh Kudus. Kami mau mendengar firman-Mu. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap kami, yang memberi kekuatan, memberikan rema buat setiap kami. Apa yang harus kami lakukan? Engkau Tuhan, tuntunan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom untuk semua teman-teman dari Gunung Tabor Ministry. Senang banget hari ini aku bersama dengan Gunung Tabor Ministry di tempat ini. Ini merupakan pertama kalinya aku ada di tempat ini. Perkenalkan, namaku Karoli Yosua Evandro, bisa dipanggil Karoli ataupun Yosua. Aku dari DRP 232 GBI Sawangan teman-teman, di bawah pengembalaan Pastor Riza. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk undangannya, merupakan suatu kehormatan untuk aku bisa berada di tempat ini. Nah, bisa berada di tempat ini merupakan suatu anugerah, yang besar daripada Tuhan. Mengapa aku bilang anugerah, teman-teman? Karena anugerah ini merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa kita balas. Anugerah sendiri mempunyai arti, yaitu pemberian dari yang di atas kepada yang di bawahnya, atau bisa juga pemberian dari orang yang lebih besar kepada orang yang di bawahnya.
anugerah ini teman-teman merupakan hal yang penting bagi setiap kita, orang tua, anak-anak muda, ataupun pasangan suami istri. Itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, teman-teman. Nah, sore ini temanya adalah anugerah. Anugerah. Kita buka dulu di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Kita baca ya sama-sama. Yang sudah ketemu katakan ahem. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang dimaksud di sini siapa sih, teman-teman? Di sini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadinya bernama Saulus adalah seorang penjahat ulung. Dia demen banget membunuh orang-orang percaya sama Tuhan, pengikut Kristus. Dia suka banget darah-darah pengikut Kristus. Makanya dia bilang di sini apa? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena backgroundnya, karena masa lalunya yang kelam banget. Karena dia tahu, karena dia tahu bahwa dia tuh nggak layak, teman-teman. Namun dikatakan di ayat 10, ini penting buat kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku, dikatakan Rasul Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini dikatakan berkali-kali kasih karunia, kasih karunia. Paulus menyadari banget bahwa hidupnya itu semua karena kasih karunia Allah. Dia gak mungkin bisa hidup waktu itu untuk memberitakan firman, untuk memenangkan banyak jiwa, kalau bukan karena kasih karunia Allah. Kita tahu semua cerita Rasul Paulus dipanggil dari kegelapan menuju terangnya Allah. Kita tahu semua. Tuhan memakai cara yang ajaib untuk memanggil Rasul Paulus ini, teman-teman. Poin yang pertama tentang anugerah ini, kita ada hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Ketika banyak orang menganggap hidup ini adalah milik mereka dan bebas melakukan apapun, namun ternyata Alkitab berkata lain. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tahu hidup ini adalah anugerah Tuhan, teman-teman, bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita menyikapi kesempatan dan anugerah yang Tuhan kasih kepada kita? Tentunya dalam melayani Tuhan. So, poin yang pertama tadi. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Ayat yang luar biasa. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mungkin beberapa puluh tahun lalu, waktu aku masih kecil, hal yang tabu banget untuk mendengar ada orang pengen niat bunuh diri. Ya, tabu banget. Dan sekalinya masuk berita itu ramai banget, viral banget kalau kata orang sekarang. Tapi makin kesini, makin sering banget kita dengar ada percobaan niat bunuh diri. Dan itu jadi hal yang biasa, hal yang gak aneh, karena udah makin banyak orang niat bunuh diri. Tapi aku mau katakan ini, teman-teman. Kalau kita tahu dan kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, kita gak akan pernah mencoba untuk niat bunuh diri.
Karena apa di ayat yang 13 tadi? Sebab Tuhanlah, katakan, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Tuhan menenun sendiri kita di dalam rahim ibu kita. Dia langsung menenun kita dan dia pasti katakan, kamu punya masa depan yang cerah. Kamu punya masa depan yang indah. Karena itu aku mau katakan teman-teman, buat teman-teman yang banyak yang pernah punya niat bunuh diri ataupun sampai hari ini, detik ini yang lagi dengerin nih, punya niat bunuh diri ataupun mencelakakan dirinya dengan nyilet-nyilet. Mungkin ada beberapa juga yang nggak pengen bunuh diri, tapi udah mulai nyilet-nyilet. Itu banyak teman-teman. Jadi gue lihat sendiri bahwa banyak anak-anak muda yang sering mencoba untuk nyilet-nyilet gitu. Aku mau katakan bahwa hidupmu adalah anugerah. Kamu nggak pernah bisa bayar hidupmu dengan berapapun harganya. Sekarang kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, berapa harga oksigen dari nafas yang kalian hidup setiap hari, teman-teman? Ada yang bisa bayar? Nggak akan pernah ada yang bisa bayar. Kita tahu harga oksigen mahal di rumah sakit. Bahkan waktu beberapa bulan lalu, kita tahu oksigen susah banget. Susah banget. Padahal kita menghirupnya setiap hari, ya kan? Tapi pas kita masuk rumah sakit, kita baru tahu, aduh, anugerah Tuhan baik banget. Pas kita ngerasain sehat, kita merasa biasa aja. Tapi pas kita ngerasain sakit, kita tahu banget bahwa kesehatan itu, wah, suatu anugerah yang dari Tuhan yang mahal banget. Katakan amin. Amin. Poin yang ketiga teman-teman dan terakhir, ada di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya. Ya. Ada di Yesaya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Aku mau kita baca dengan handphonenya yang ada Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang. Siapa yang dihina dan dihindari orang, teman-teman? Saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Berapa banyak orang di situ saat penyalipan Tuhan Yesus membuang mukanya kepada Tuhan? Banyak banget. Padahal dia mati untuk orang itu. Dia menebus dosa semua manusia, termasuk untuk orang-orang yang membuang mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Karena itu kita sering ya kalau sakit, kita bilang oleh bilur-bilur Tuhan, oleh bilur-bilurnya di kayu salib kita menjadi sembuh. Karena itu benar. Dia menebus semua dosa, semua sakitmu. Itu merupakan anugerah. Siapa di sini yang sering ditolong oleh Tuhan saat lagi berkendara, rasanya udah mau kecelakaan deh. Wah, gue mati ini mah. Mati gue. Tapi tiba-tiba Tuhan selamatkan. Itu anugerah, teman-teman. Sebuah kesaksian dari gue pernah dulu baru punya motor. Terus tadinya bawa motor non kopling. Terus minta motor kopling dikasih. Wah, senang banget. Akhirnya kenceng tuh, ya kan, bawa kenceng. Pas bawa kenceng ternyata aku nggak tahu kan, karena baru sistem pengeremannya itu nggak bisa berhenti langsung. Sistem pengeremannya itu dia akan muter-muter gitu kalau kenceng. Nah, pas banget karena baru punya motor itu, akhirnya baru ngetes juga, aku bawa kenceng. Tiba-tiba ada berhentilah mobil di depan itu. Aku ngerem, teman-teman, Bapak Ibu, dan itu motornya ngepot. Wah. Dan ternyata belakang motornya itu ke arah lawan yang di sana. Pas banget dari sana ada truk. Pas banget ada truk. Aku inget banget. Karena waktu itu juga jalanan licin habis hujan. Pas banget aku begini ada truk dari sini, Bapak Ibu. Tiba-tiba aku udah berpikir, wah, mental ini, mental.
Tiba-tiba itu motor balik lagi ke jalannya itu loh Bapak Ibu. Dan itu truk udah lewat aja gitu tanpa menyentuh sedikit pun badan dari aku gitu. Itu aku sampai hari ini nggak pernah bisa lupa, dan itu merupakan satu pelajaran juga gitu buat aku bahwa ada anugerah, tapi kita harus berhati-hati juga dalam menggunakan anugerah ini. Dan itu sejak saat itu ya cukuplah ngebut-ngebutnya itu ya Bapak Ibu. Nah lanjut lagi tadi di ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Teman-teman yang suka merasa sengsara, doa sama Tuhan, karena anugerahnya ada buatmu. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita yang ngira Tuhan kena tulah. Padahal Tuhan mati dan disalib itu untuk menebus dosa kita. Untuk kamu, untuk saya. Tapi kita malah mengira, wah ini orang waktu di kayu salib kena tulah nih orang. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu, teman-teman yang sering memberontak atas atasannya, atas pimpinannya, mentor rohaninya, ataupun bosnya, ataupun pemimpinnya, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan mati untuk setiap kenakalan kita dan setiap pemberontakan kita. Setiap pemberontakanmu Tuhan tahu sebenarnya, tapi Tuhan udah mati untukmu itu, dan dia nunggu kapan kamu bertobat. Lanjut, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Setiap kejahatan kita itu udah bayar, itu udah Tuhan bayar di kayu salib. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua ini Tuhan lakuin itu untuk kita, untuk saya, untuk teman-teman. Dan inilah yang disebut anugerah. Sesuatu yang gak pernah kita bisa bayar. Dengan apa? Dengan uang teman-teman, dengan kerja keras teman-teman, dengan pelayanan teman-teman. Wah, gue setiap hari pelayanan, gue demen banget. Tapi apa itu cukup untuk sama dengan anugerah yang Tuhan berikan? Belum teman-teman. Karena itu anugerah tidak pernah bisa ditakar oleh berapapun nilainya. Karena itu hiduplah oleh karena kasih anugerah Tuhan, dan kita harus menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu layanilah dia saat ada waktu berduaan dengan Tuhan di kamarmu. Pakailah waktu itu untuk kamu ketemu sama Tuhan dan ngerasain hadirat Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindu dari setiap kita. Sharing hari ini sekian. Kita akan tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan luar biasa mengingatkan setiap kami bahwa ada anugerah Tuhan yang sungguh besar di antara semua masalah kami, semua kejahatan kami, semua pemberontakan kami, semua sakit kami. Semua itu lebih besar, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami untuk menyadari bahwa kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau hidup juga untuk Tuhan. Karena Tuhan udah mati buat kami, karena itu kami mau hidup buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sharing yang singkat ini. Kami tahu saat firman Tuhan ditaburkan, itu gak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.